Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, melanjutkan video saya sebelum ini. Ketika itu saya sudah buat WordPress website di Azure dengan menggunakan WordPress for App Service yang ada di Marketplace. Nah sekarang saya akan jelaskan caranya kita memindahkan WordPress kita dari tempat lain ke Azure yang sudah kita deploy tadi gitu ya. Nah, dalam contoh ini karena saya memang punya WordPress-nya sebelumnya sudah di Azure, harusnya sama aja sih walaupun agak berbeda dikit ya. Karena kan mungkin rekan-rekan di sini WordPress-nya mungkin tidak di Azure sebelumnya, bisa di hosting lain atau di cloud lain gitu ya. Tapi pada prinsipnya sih sama karena kita akan melakukan migrasi di level WordPress-nya, bukan di level Azure-nya. Oke. Nah, saya tunjukkan dulu hasil kita yang terakhir di video yang saya sudah buat. Kita sudah punya sebuah app service di sini yang berisi WordPress. Ini URL-nya azuretips.azurewebsites.net. Ini saya buka ya. Ini azuretips.azurewebsites.net. Ini template banget dari WordPress for App Service, sudah seperti ini. Dan kalau kita lihat di GitHub-nya dari WordPress on Linux App Service, itu ada penjelasan lebih rinci mengenai cara migrasi. Jadi kalau saya klik di sini migration, dari tim yang membuat di GitHub ini, yang asumsi saya bukan cuma orang Microsoft ya, tapi juga ada orang-orang lain yang terlibat memberikan kontribusi, ada 3 usulan dari mereka untuk cara melakukan migrasi. Pertama adalah menggunakan migration tool. Nah ini terus terang saya juga baru pertama kali dengar ya ada migration tool ini. Kalau kita lihat dokumennya itu memang cukup detail ya. Jadi ada tools yang WordPress migration tool namanya, yang kita bisa install di local machine dan itu akan membantu melakukan migrasi. Cuman migrasinya ini ada batasannya, yaitu memindahkan WordPress yang sudah jalan di app service di Azure tapi yang versi Windows untuk pindah ke Linux. Sebenarnya ini cocok dengan skenarionya saya sendiri sebenarnya, karena kan seperti saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya, saya sebelumnya websitenya itu ada di app service Windows dan MySQL-nya itu yang single server. Nah karena dua-duanya sudah deprecated, bukan Windows App Service ya, Windows App Service, PHP di atas Windows App Service sudah tidak supported, jadi saya harus pindah ke Linux. Sementara MySQL single server memang sudah deprecated, jadi saya akan harus pindah ke yang flexible server. Nah ini sebenarnya cocok, cuman saya tidak gunakan karena saya lebih memilih memindahkannya di level WordPress-nya. Tapi kalau rekan-rekan mau, kebetulan kasusnya seperti ini gitu ya, dari Windows ke Linux App Service bisa dipakai nih. Gitu. Nah kemudian cara kedua yang dia tawarkan adalah, yang dianjurkan adalah menggunakan plugin yang namanya all-in-one WP migration ya, WordPress migration. Nah ini saya juga, seingat saya pernah dengar, tapi saya baru baca kembali di sini. Tekniknya mirip ya. Jadi kita install plugin baik di site yang lama maupun site yang baru nanti kita akan lakukan ekspor dan import dengan menggunakan tools ini gitu. Ini juga rekan-rekan bisa coba gitu ya. Walaupun kembali lagi saya tidak menggunakan teknik ini. Tentunya tetap ada pilihan terakhir, yaitu manual ya. Manual itu artinya kita backup restore database-nya, kemudian kita juga copy pakai FTP gitu ya, file-filenya gitu. Jadi bisa juga seperti ini. Tapi saya dulu pernah mencoba hal seperti ini, dan as usual ya, namanya juga manusia gitu, ada aja yang kelewat gitu loh. Jadi akhirnya saya tidak pakai. Nah
tools yang saya pakai akhirnya mirip dengan pilihan kedua yang diberikan di site ini, menggunakan plugin, tapi bukan plugin yang ini, karena plugin ini kan memang khusus untuk migration. Jadi one off ya, dipakai itu sudah selesai gitu. Saya lebih prefer menggunakan plugin yang memang saya pakai sehari-hari. Dalam hal ini plugin yang saya pakai untuk membackup WordPress saya gitu. Nah, jadi saya kasih contoh ya, bukan saya kasih contoh, saya tunjukkan di sini. Kita masuk ke WP admin, kita login dulu. Nanti kita install dulu ya pluginnya. Kalau nggak salah ini. Oke, kita coba login dulu. Nah, di plugin kita akan tambahkan satu plugin namanya untuk backup yang namanya WP Vivid ya. WP Vivid. Ini ya, migration backup staging WP Vivid ya. Jadi saya install. Jadi saya sebelumnya menggunakan backup yang lain ya, plugin backup yang lain di WordPress. Anehnya itu yang biasanya saya pakai selama ini. Anehnya saya pakai untuk migrasi ke dalam skenario ini dan gagal. Ada masalah permission gitu-gitulah. Harusnya sih bisa di fix ya. Saya bisa ganti permission dan lain-lain. Tapi saya memang orangnya pengen sesuatu yang simple, yang saya nggak perlu sampai harus masuk ke level platform untuk mengubah. Jadi akhirnya saya mencari-cari backup yang lain dan saya ketemu ini gitu, WP Vivid ini, dan saya coba berhasil gitu. Jadi why not gitu ya kalau rekan-rekan mau nyoba. Jadi kita activate. Dia akan buat satu menu untuk WP Vivid-nya sendiri. Nah, ini harus diinstal di kedua sisi. Sama seperti migration tool tadi yang plugin. Kita install di site yang lama dan di site yang baru. Jadi di site yang lama nanti kita akan backup. Baru di site yang baru kita restore gitu ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Di atas langsung ada menu WP Vivid Backup. Dia bisa backup ke lokal. Lokal ini artinya bukan ke laptop kita ya, tapi ke local storage-nya si WordPress. Atau bisa juga ke remote. Jadi remote storage di sini ada banyak pilihannya, Google Drive, OneDrive, dan lain-lain gitu ya. Rekan-rekan silakan pilih mana yang lebih familiar. Atau kalaupun tidak pakai ini, ya backupnya bisa ke lokal. Kalau saya memang saya pakai sehari-hari, jadi saya backupnya ke remote storage gitu ya. Bisa pilih Google Drive atau OneDrive. Toh saya regular tiap bulan saya backup tuh website saya. Tapi kalau rekan-rekan menggunakan ini hanya untuk migrasi, ya bisa ke lokal aja gitu ya. Sebelumnya, terus nanti kalau udah jadi backupnya akan muncul di sini. Ada list backup. Oke, saya tidak tunjukkan sekarang karena toh kan rekan-rekan hanya mau lihat cara nanti restore-nya gitu ya. Tapi yang paling penting ini, seperti saya sebutkan di video sebelumnya, dia masih pakai WordPress 6.1.1 kalau nggak salah. Sekarang udah ada WordPress 6.2. Jadi kita update dulu. Dan itu nanti akan membantu ketika untuk memastikan aja gitu ya, nggak ada masalah. Dan saya usul supaya dilakukannya di dua sisi. Jadi jangan sampai ada versi WordPress yang berbeda gitu ya antara website lama dengan website yang baru. Ya belum tentu ada problem, tapi ya untuk ya mastiin aja gitu ya. Oke, jadi kita update dulu karena backupnya saya itu nanti datangnya dari WordPress 6.2 gitu ya. Jadi di sini kita update ke versi 6.2. Nanti kalau udah selesai kita akan lanjutkan lagi videonya ya, kita tunggu.
Oke, kita sudah selesai. Kita sudah masuk ke WordPress 6.2. Kita balik lagi ke plugin, install plugin. Ya, kita sekarang udah di 6.2 dan bisa dilihat di sini WP Vivid backup pluginnya masih ada. Oh iya, saya tunjukkan saja website saya ya. Jadi wp admin. Oke. Jadi di website saya juga saya sudah pasang WP Vivid plugin ini supaya rekan-rekan bisa lihat nanti bentuknya kalau sudah ada backupnya seperti apa ya. Jadi kalau saya masuk ke bagian backup and restore, nah di sini ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat saya backupnya ke Google Drive. Nah ini ada pilihan download. Jadi kalau kita sudah download kita sudah backup di site aslinya, di site sumber, kita bisa download filenya. Nah filenya itu bisa lebih dari 1 zip file ya. Jadi ini saya tunjukkan file yang di tempat saya setelah di download ya. Jadi ini ada 2 zip file ya, bisa dilihat dari Irving Web ID. Ada 2 zip file, part 1 sama part 2. Oke. Nah, asumsi saya kalau rekan-rekan udah download backup di tempat yang lama, terus sudah download, saya tutup ya. Sekarang kita mau masukkan ke sini gitu. Jadi kita pilih upload nih. Jadi kita pilih upload. Kita select filenya. Download. Ini ya, dua-duanya kita pilih open. Nah, kita tunggu dulu. Kita upload dulu ya. Baru kita tunggu sampai uploadnya selesai. Baru nanti kita lakukan proses selanjutnya. Oke? Oke, bisa kita lihat sekarang udah ada tulisan di sini ya, uploaded backup. Oke. Jadi sekarang sudah ada di localhost dan kita bisa coba restore sekarang. Jadi dengan cara seperti ini maka nanti WP Vivid ini akan merestore hasil backup dari site lama tadi ke site yang baru. Oke, mari kita coba restore. Terus terang di site saya yang lama, waktu saya migrasi, saya baru berhasil di uji coba kedua ya. Sepertinya ada masalah timeout atau apa gitu. Jadi ini progress barnya berhenti di 10% atau di 15% saat itu. Jadi memang ini agak trial and error ya. Jadi jangan dilakukan langsung sekali aja. Pastikan site yang lama tetap berjalan sambil kita coba yang baru. Setelah pun nanti berhasil restore di yang baru, ya dicoba-coba dulu gitu ya. Dipastikan semua fungsi sudah berjalan dan lain-lain, baru kita benar-benar pindahkan DNS dan lain-lainnya ke site yang baru ya. Itu jangan lupa, benar-benar harus dicoba dulu semua. Oke. Satu hal lagi, seperti rekan-rekan ingat, by default, di video saya sebelumnya sudah saya sebutkan, by default itu sudah ada beberapa plugin yang langsung aktif ketika kita nginstall WordPress on App Service. Salah satunya, dan ini yang agak kritikal, adalah W3 Total Cache, W3TC ya. Problemnya adalah salah satu yang isu sempat saya terjadi ketika saya menggunakan teknik ini, saya restore. Kan yang di restore kan tadinya pluginnya ada W3 Total Cache, terus waktu kita restore dari site yang lama kan
plugin itu tadinya tidak ada di site yang lama kan, gitu loh. Jadi otomatis file pluginnya ada di site kita yang baru, tapi di WordPress statusnya tercantum tidak aktif. Nah, saya secara refleks saat itu saya delete plugin itu tanpa saya sadar bahwa W3 Total Cache itu adalah plugin untuk caching. Kebayang ya, jadi kompleksitasnya. Yang terjadi adalah setelah saya delete itu plugin, website saya langsung nggak bisa diakses. Karena ya kayaknya masih ada cache yang gantung dan lain-lain gitu ya. Jadi harus hati-hati di sana. Nanti kita coba sama-sama apa sebenarnya harus dilakukan dengan plugin yang tiba-tiba statusnya jadi not active itu. Gimana caranya supaya website kita tetap stabil ya. Karena ya intinya kita harus activate dan kita pastikan semua cache itu aktif dan berjalan, baru kita melakukan perubahan terhadap site-nya. Karena kalau enggak nanti antara cache-nya sama site-nya yang ada di disk itu beda, karena itu yang bikin website-nya jadi bingung gitu, jadi kacau. Oke. Ini masih agak panjang walaupun udah 50%, tapi kita tunggu dulu. Nanti kita lanjutkan setelah semuanya udah selesai ya. Oke, seperti rekan-rekan lihat sudah selesai. Ada tulisan di sini restore completed successfully. Harap ini ditunggu ya, karena dia kayaknya nih pakai pembulatan, jadi 100% completed-nya itu udah cukup lama sebenarnya muncul gitu ya, walaupun ini teksnya masih terus berjalan. Jadi tunggu sampai ada tulisan seperti ini, restore completed successfully. Baru sekarang kita klik OK. Dia akan langsung kembali ke ya. Jadi karena kan database-nya di restore, file-file semua restore, maka otomatis ya semuanya berubah gitu ya. Kita coba login. Ini berarti sudah pakai login saya yang di site yang lama. Moga-moga benar ya. Kita coba. Ya, betul. Udah pakai login saya yang lama. Oke, bisa dilihat di sini, backupnya masih di sini, dan lihat ya, dari pluginnya aja sudah kelihatan. Oke, saya pakai Jetpack di site yang lama, dia langsung deteksi bahwa ada perubahan di domain. Ya, semua plugin saya ada di sini, bisa dilihat. Nah, seperti saya sebutkan tadi kan, W3 Total Cache-nya statusnya deactivated jadinya. Nanti kita harus perhatikan ini. Nah, kalau dilihat di post, perhatikan ya, karena W3 Total Cache-nya mati, site-nya jadi lumayan lambat. Oke. Ini semua post saya sudah muncul, dan kalau kita buka site-nya sudah muncul post saya ya, di seperti di blog saya yang asli. Oke. Jadi seperti ini. Khusus untuk bagian restore-nya. Nah, ini kita matikan dulu ya. Kita tetap masuk save mode di Jetpack. Oke. Nah, sekarang kita akan coba activate kembali. Saya nggak akan bicarakan plugin yang lain ya. Yang paling penting ini sebenarnya W3 Total Cache, kita activate. Oke, plugin activated. Kita coba lihat settingnya. Nah, bisa dilihat di sini page cache-nya sudah pakai Redis. Yang paling penting nih ya, database cache-nya sudah pakai Redis, object cache-nya sudah pakai Redis, browser cache-nya juga sudah enabled. Terus kalau kita masuk sebelah kiri di menunya, kita
Kita masuk ke page cache. Apa saja yang di cache, dia cache semua. Oke, yang paling penting ini ada setting Redis ya. Bisa dilihat di sini, ini Redis-nya portnya ke localhost karena memang di dalam kontainer yang dipakai oleh WordPress for App Service ini, itu di dalamnya sudah ada Redis gitu. Jadi kalau kita tes, ya testing pass, kalau kita masuk ke database cache, ini juga udah ada Redis-nya, kita tes, pass. Terakhir object cache, kita tes, pass. Oke. Dan rekan-rekan lihat efeknya begitu saya visit site-nya, maka dia jadi jauh lebih cepat karena otomatis cache-nya langsung berjalan ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya sudah jelaskan di video saya yang sebelumnya cara deploy WordPress di app service dengan menggunakan paket yang ada dari Microsoft ya di marketplace. Kemudian di video kali ini saya sudah jelaskan cara restore, bagaimana caranya kita backup dengan menggunakan plugin di site yang lama, kemudian masuk ke site yang baru, di restore. Sebenarnya masih ada langkah-langkah selanjutnya ya, karena pertama kan tentunya domain harus kita pindah. Jadi kalau teman-teman sudah pakai domainnya ya udah biasa gitu ya. Caranya melakukan mapping ke app service, mungkin nanti saya akan buat video berbeda deh untuk hal itu. Kemudian kalau misalnya rekan-rekan juga pakai HTTPS, maka sertifikatnya juga harus dipindahkan ke app service-nya. Jadi setelah custom domain dipasang, kemudian sertifikat dipasang, apa lagi ya? Ya sepertinya cuma itu yang paling kritikal. Setelah itu ya kita pastikan semuanya udah berjalan dengan baik, baru kalau udah stabil misalnya seminggu gitu ya, baru site yang lama kita bisa hapus. Oke. Semoga video saya membantu rekan-rekan ketika nanti memindahkan WordPress-nya dari manapun itu tempatnya ke Azure. Oke, sampai bertemu kembali. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.